Closing in the door. Pagi guys, hari ini kita mau ke PT Cingluh ya. Dulu saya bekerja di sini dari muda sih, rambut saya panjang. Terusnya dulu klinik sahabat belum punya saya guys. Jadinya itu pertama kali yang mendirikan Tanah Merah dan Kosong itu saya direkrut oleh Mbak Aneka. Terus ketemu Mbak Ririn ya, HRD terhebat. Terus alhamdulillah mereka sangat memahami kalau saya memang rada gaptek sih, tapi ya mereka menerima. Awalnya ya pokoknya dengan senang hati di tahun 2000 berapa ya, 2012 apa 2013 gitu, saya lupa guys. Sekarang sudah usiaku udah 46 ya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Allah kau masih memberi kesehatan buat aku guys, buat aku, sehingga aku bisa bercerita. Dahulu kala itu sebenarnya aku kerja di Cingluh tuh 2 kali. Pertama kali adalah 2009 apa 2010, itu aku langsung ke Pak Lurahnya, negosiasi harga tanahnya berapa, dan sampai turun gitu ke rumahnya, ingat banget. Terus Pak Lurahnya bilang saya kepengen dokternya itu harus dokter Cikupa. Dia nggak tahu kalau memang saya orang asli Cikupa sih ya bapak, kalau ibu kan beda ya. Terus yang kedua, setelah lama gitu kan, saya tuh sempat resign karena saya bekerja juga di Cingluh Adidas ya, di Kejaksaan juga. Jadi 3 tempat. Saya kerja di Sahabat juga, dulu saya adalah karyawan klinik Sahabat ya, dibayar gaji. Terusnya saya main juga di facial, kecantikan gitu ya, jual-jual baju, jepitan dan lain-lain ya. Cingluh ini mengingatkan memori sekian silam yang memang perjuangan saya untuk mencari nafkah ya, mencari uang itu Masya Allah benar-benar ya. Tapi saya jujur, karena saya orang gaptek, tapi Allah maha besar, kerjaan itu nggak saya langsung kucuk-kucuk kasih CV. Jadi saya benar-benar direkrut, dipanggil karena saya punya hiperkes ya, dan saya tuh diwawancara, dites lah secara psikolog dan lain-lain. Alhamdulillah kita lolos. Bahkan saya setelah resign dari muda itu dari 2010 apa 2000, hanya bertahan sekitar 2 tahun. Seiringnya waktu saya direkrut lagi di tahun 2000 berapa ya, kalau nggak salah sih 2014 ya, 2014 ketemu lagi sama Mbak Aneka, Mbak Ririn. Tapi nggak bertahan lama karena saya harus ada yang mesti saya kejar. Nggak perlu diceritakan ya kejarnya kemana ya, karena ada sesuatu yang memang di bulan Desember saya naik pesawat Garuda itu nyusul my husband ke Manado. Jadinya aku mengundurkan resign, dan lama saya di sana 1,5 tahun. Dan itulah proses terjadinya setelah saya bekerja lama ya, single fighter. Terusnya akhirnya kita hitung-hitungan makannya, terjadilah klinik Sahabat milik diri saya sendiri ya. Alhamdulillah ada bukti dari materai, karena nggak sempat ke notaris. Besoknya saya harus take off dengan batik ya, batik Airlines, semua barang. Terus sama anakku Sabita yang dari SETK kalau nggak salah, sampai pindah sekolah ya. Daily vlog ini bukan saja untuk curhat atau kayak gitu yang kita nggak ada curhat, tapi minimal Sri Damayanti itu mengisahkan inspirasi bahwa hidup ini tidaklah semudah yang kalian pikir, harus berjuang, apalagi perempuan ya. Kita nggak ada yang tahu bagaimana kita menemukan pasangan kita, terus rumah tangga kita ke depannya, perekonomian. Jadilah yang tangguh dan kuat dan selalu beristiqomah, dan teruslah teruslah dekat sama Allah sih, itu aja.
Dan saya tidak pernah lupa untuk selalu membawa Al-Quran ya, karena alhamdulillah dengan saya kesendirian saya sudah lebih dari hampir, ya nggak banyak sih, aku lebih hatam lebih dari 4 apa 5 gitu ya. Ini udah mau ke 5 apa ke 6 saya nggak tahu guys ya. Kita berangkat dulu ya, karena sekarang sudah jam 7 kurang 15 menit. Ini suasana di sini, saya nggak pulang guys, kayak nginep ya di PT Sahabat Sinar Sejahtera. Nah kayak gini kalau pagi hari ya, masih segar agak, tapi karena saya sampai sini jam 11 ya udahlah. Ya, jadikan pengalaman hidup saya ini menjadi inspirasi buat anak-anak muda. Tetaplah berkarya, positif, dan semangat. Tentunya kita harus berpegang pada Allah. Aku jalan dulu ya guys. Kayaknya aku kredensialing menemani pasien lagi, menemani staf BPJS itu banyak sekali memori kenangan ya. Memang saya adalah bukan wanita yang diam di rumah ya guys, jarang pulang. Terus saya titipkan ATM kepada yang bantuin saya, sudah 16 tahun bekerja, Mail. Ya, Mail tahu segalanya, aktivitas saya setiap harinya. Dan bukan berarti saya juga mentelantarkan anak-anak saya apabila ada rapot, ada segala macam, pokoknya bisa. Nggak ada unsur yang pengen dikasihani, curhat atau gimana ya. Intinya mudah-mudahan mengambil intisari daripada kehidupan sebagai seorang wanita. Tentunya kita nggak ada yang pernah tahu jalan hidup roda itu berputar seperti apa. Di usia saya yang sudah tidak muda lagi ya, saya banyak bersyukur sama Allah. Tidak ada tensi normal, MCU juga baik, dari fundus mata juga baik, malah ada perbaikan ya dari vitamin-vitamin yang telah saya pergunakan. Suasana pagi hari guys, jadi kalau aku tiap harinya dulu nggak pernah namanya melihat matahari secara menikmati bagaimana keindahan mall, bagaimana keindahan berdandan, bersiap-siap diri. Nanti kita keluar ke Pasar Kemis ya guys. Nah, ini kan ada Cikupa Balaraja Merak ya. Memang lebih dekat dari mesnya Sahabat Sinar Sejahtera guys, dibandingkan harus ke Jakarta, itu memakan waktu yang cukup panjang dan lama ya. Ya udah, aku bertarung tiap malam nih sama bis kayak gini ya. Bahkan ada ban yang copot depan saya, karena Allah melindungi ya orang-orang yang mungkin niatnya baik mencari nafkah. Jadi alhamdulillah itu kejadiannya jam 11 malam, dan tidak luput saya kalau di jalan tol ada yang kesusahan, ada yang butuh bantuan, saya langsung telepon jasa marga untuk mengevaluasi segera. Dulu sih aku nggak tahu jasa marga, jadi saya teleponnya polisi ya. Ada terbalik pengangkut ayam ya, itulah. Jadi saya masa muda saya tuh banyak sekali cerita yang saya utarakan ke anak-anak muda, kadang ke staff. Kalau mereka mendengarkan dari hikmah cerita itu ya syukur, kalau tidak ya sudah. Orang itu kan berbagai macam ya, mau menerima, ada yang pahit dulu, ada yang manis dulu. Jadi guys, kita melakukan kegiatan ya. Bahkan kalau dari Cinglu aku sempatkan, karena aku belum lunas dulu kliniknya, jadi aku kerja lagi sampai pagi. Kadang kalau jadwalnya di kejaksaan, karena kejaksaan nggak tiap hari ya, jadi ada hari-hari tertentu yang saya izin untuk mengisi jadwal di kejaksaan. Di kejaksaan juga sering ketemu artis ya, sering ketemu permasalahan entah itu dari narkoba, rumah tangga, dan lain-lain ya. Saya ingat Pak Yanwar, saya ingat Ibu Tini ya, mereka orang
kalau bisa saya lagi nyuntik vitamin saya ngantri ya. Terima kasih atas penghormatan dan penghargaannya untuk Kejaksaan Jakarta Barat di Puri Kembangan ya, karena mereka apresiasi banget, sering ngobrol, sering banyak cerita ya. Dari daily vlog ini yang kita akan mau kredensialing ya, saya sangat antusias sekali karena mengingatkan beberapa tahun silam saya 2 kali resign. Tidak dikeluarin, tapi saya mengundurkan diri dengan berbagai faktor ya, karena saya tidak bisa kerja terlalu lama, karena saya tuh cari uangnya bukan saja kesehatan ya, jualan baju, jepitan, terusnya facial, merias orang. Itulah perjuangan dari Dokter Sri Damayanti, sekolah sendiri sampai dengan sekarang ya, karena sudah terbiasa memikirkan apanya sendiri, jadi ya keterusan deh. Jadi untuk para wanita tetap semangat, tetap optimis, anak-anak muda teruslah berkarir karena penghargaan terbesar itu adalah dari apa yang kita raih ya. Banyak bersyukur, ya, terus banyak memaafkan orang lain. Itu aja sih guys. Lanjut lagi ya guys ya, ini belum sampai, soalnya mata aku udah perih gitu, udah mau nangis aja. Ingat masa lalu banget guys, ingat masa lalu. Jalan saksi bisu mama nih deh, cari uang ya, ada di rumah nih. Mama bolak balik Kejaksaan, Cinglu nih, buat bayar sekolah adik, kakak. Ini emang biangnya macet ya guys. Nah, suasananya dari muda sampai aku udah dewasa begini, udah tua ya, masih tidak berubah nih suasana kayak gini. Ini jalanan macet kalau ke sini. Jadi tuh nanti kita ada 2 cabang. Kalau ke kiri itu jalan tol, kita lurus Pasar Kemis. Hanya ini kita salah guys. Ya alhamdulillahnya aku udah berangkat dari jam 6:30, jam 6 lah. Nah ini kita ke Cinglu, Cikupa, bukan Cinglu Pasar Kemis. Aduh udah galau aja, karena kalau udah dengar Cinglu seolah-olah ya memori masa lalu. Kalau dulu aku pernah kerja dulu di sini tahun 2008 ya sampai 2010, 2 tahun kurang ya. Jadi bisa foto, bisa ngambil ini. Sekarang belok kiri, lalu belok kanan. Tua guys, insya Allah nyampe juga ya, alhamdulillah. Klinik Cikupa dulu tuh yang dokter siapa ya, Sehati, dari Sehati guys dokternya. Ntar pengen aku cari tahu dulu ya, karena sudah terbentuk. Depan ada bu yang kosong. Oh ya udah ya, ini mengingatkan memori. Kita jam absen nggak berubah ya, nih pintu dari tahun keberapa. Tadi kita sudah ke Cinglu. Ini nggak ada tempatnya, nggak ada gambarnya. Intinya saya ke salah satu tempat yang memang dulu memorinya pada saat saya muda gitu ya. Perjuangan saya bekerja di satu Pasar Kemis, satu di Cinglu Cikupa ya. Pokoknya sangat memori sekali. Dan kita sudah selesai. Sekarang kita lagi ada di kantor Klinik Sahabat ya. Kita mau turun lagi. Aktivitasnya adalah aku mau ngurus di bagian Samsat ya guys. Terus kesana jalanan kayak gini nih. Mungkin kalau ngevlog bagian umum boleh-boleh aja kali ya. Kalinya bersih ya. Kita mau ke Samsat. Mudah-mudahan sih masih buka ya, kita mau bayar pajak. Gini nih ya, ini ke Samsat ngurus sendiri, aku nggak pakai calo guys ya, bayar pajak. Kaget loh, bayar pajak mahal banget. Astagfirullahaladzim, masih untung masih diberi
dikasih arahan terus sama Allah ya guys ya. Mudah-mudahan selalu ada rezekinya. Ya nggak sih? Ya kan bukan anak usia muda aja loh, aku juga mau ngevlog. Seneng aja sih. Samsat ini suasananya di Jakarta Barat kayak gini. Jadi aktivitinya tadi credentialing, mampir ke kantor sahabat di Cikokol, terusnya kita langsung ke Samsat Jakarta Barat. Mapnya ngomong Anda sudah sampai. Aduh kayak Doraemon ya. Aduh berarti masuknya dari nanti aku mau buka biro jasa aja deh. Soalnya saya kalau ngurus SIM, STNK itu nggak nyampe 5 menit, 2 menit udah jadi ya. Yang mau untuk urus STNK dan SIM bisa ke Ibu Maya atau Dokter Maya. Saya buka biro jasa nih ya. Yang udah sih pakai perantara orang. Kalau SIM kemarin sendiri itu cuma 5 menit udah jadi, terus kerjakan sendiri. Terus kalau STNK juga sama 2 menit malah ya, nggak butuh waktu lama. Prosedur untuk pengetahuan aja ya, kalau kita mau STNK yang pertama kita harus fotokopi KTP, BPKB, dan SIM. Kalau yang memang belum lunas bisa pakai dari finance-nya. Nah terus nanti kalau misalnya sudah Anda ke loket yang paling bawah itu, atau motor atau mobil, nanti akan ditanya. Kalau misalnya ada kendaraan yang lebih dari 1, 2, dan 3, bisa langsung tanyakan loket ke lantai 6 untuk melihat pemblokiran benar nggak sudah diblokir ya. Kalau memang sudah diblokir berarti kan berkurang tuh bayar pajak kita ya. Dalam satu kakak mempunyai satu mobil yang lebih dari 1, otomatis itu kena progresif ya. Intinya itu aja sih ya. Jadi kalau bisa untuk tidak mengenai progresif bisa dipindahkan nama orang lain. Saya rasa mudah-mudahan vlog daily ini mulai dari kita credentialing, aktivitas kita ke kantornya klinik, terus STNK bisa berguna ya, dan menjadi pengetahuan juga. Jadi daily vlog Sri Damayanti aku sempilkan di mana ada wisata, ada edukasi ya, ada sematan-sematan yang sifatnya positif ya. Aku ngevlog di mobil saja, takutnya nanti kalau misalnya saya ngevlog di depan Samsat tidak sesuai dengan etika dan izin yang ada ya. Karena kan kita ya harus pandai-pandai bermedia sosial sih, mana yang tidak boleh dilakukan maupun yang boleh dilakukan. Semoga berguna dari Sri Damayanti Official. Sampai ketemu lagi guys ya. Semoga kita dalam lindungan Allah dan sehat selalu.